Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau sedikit sharing tentang beberapa kesalahan yang seringkali dilakukan oleh para pejuang skripsi. Khususnya bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, jangan sampai melakukan kecerobohan yang seperti ini. Kesalahan simpel sebenarnya sih, tapi pengaruhnya sangat besar terhadap tulisan kita. Karena ini adalah kesalahan yang mendasar dan seringkali dilakukan oleh para pejuang skripsi, yaitu kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan EYD, KBBI, dan SPOK-nya. Ya, terlebih lagi penggunaan koma dan titik itu seringkali diabaikan. Ya, ada yang seperti ini. Nah, biasanya teman-teman itu kurang memperhatikan ya untuk kesalahan yang seperti ini gitu, atau mungkin bisa jadi karena terlalu pengen cepet ya, terburu-buru gitu, jadi kadang ya nggak dibaca ulang. Nah, biasanya kesalahan itu tidak dibaca ulang, kemudian langsung dikumpulkan ke dosen pembimbing. Maka dari itu, nanti kesalahan penulisan seperti ini harus sebisa mungkin dihindari ya saat menulis skripsi. Gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, contoh kesalahan yang ada di tulisan, khususnya untuk tulisan skripsi. Nah, harapannya nanti agar teman-teman bisa belajar ya dari kesalahan ini, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama dengan si penulis ini gitu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah salah satu contoh penulisan pada bab 1. Jadi saya tidak masuk ke yang masih bersifat substantif, itu masih belum. Tapi minimal kita tahu dulu deh kesalahan yang sering ya, yang sering diabaikan gitu. Nah, mungkin kalau kita baca singkat, itu nggak ada kesalahan gitu ya. Tapi bagi saya, ini ada beberapa kesalahan yang cukup fatal sebenarnya. Nah, oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai di paragraf pertama. Nah, kalau saya ketika mengoreksi skripsi itu saya baca betul gitu tulisan dari adik-adik mahasiswa. Oke, kita mulai dulu ya. Nah, di sini mungkin yang paling mencolok itu ada di sini. Salah satu unsur yang penting dalam perencanaan strategik. Nah, ini mungkin saya highlight kuning ya. Nah, ini ada kesalahan di sini. Nah, biasanya kita harus cek dulu kalau kita ragu ya. Ini yang benar strategik atau strategis. Nah, ini harus dicek dulu di KBBI. Gitu. Kalau seingat saya ini harusnya strategis. Oke. Nah, kemudian ini ya salah satu unsur yang penting dalam perencanaan strategik sebuah organisasi publik. Nah, ini harusnya menggunakan K ya, yang huruf C ini diganti dengan K. Pemerintah maupun organisasi perusahaan adalah dengan adanya sebuah pernyataan visi dan misi. Oke. Mungkin ini masih oke. Dilanjut, visi adalah sebuah cita-cita, impian, dan target pencapaian. Nah, ini ya ke depan. Ingat, ini kan kata depan berarti harus dipisah dalam organisasi. Nah, di sini baiknya ada koma. Sedangkan misi adalah penjabaran dan cara pencapaian dari sebuah organisasi. Oke, ini ya harusnya ada spasi. Ini tuh
memang kesalahan kecil sebenarnya, tapi bisa membuat jengkel pembaca. Dalam hal ini ya dosen pembimbing. Ya, kita juga nggak hanya 1-2 mahasiswa yang kita bimbing, tapi ada banyak ya, dan sering kali melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, namun harusnya di sini ada koma ya. Namun dalam penyusunan visi dan misi dalam sebuah organisasi biasanya dirumuskan oleh para elit dan penguasa organisasi, sehingga pernyataan visi dan misi seakan diarahkan sesuai dengan kepentingan dan kemauan para penguasa secara individu, bukan secara umum. Bagaimana sebuah Oke, ini dari sini udah terlihat ya. Ini yang salah. Akan tetapi sebenarnya dari satu kalimat panjang ini ya, ini sebaiknya harus dihindari ya. Nah, ini pun saya tadi sangat bingung, ini maksudnya apa gitu. Cuman kita fokusnya ke kesalahan penulisan aja dulu. Nah, kemudian ini pada awal paragraf selanjutnya ya, pada awal operasi bisnis, manajemen puncak harus mendefinisikan budaya dan maksud strategis sebagai aspek kunci dalam pengoperasian sebuah perusahaan. Ada yang salah? Oke, masih ini ya, belum ada. Aspirasi perusahaan harus memiliki maksud strategis dan kan di sini dia udah bilang strategis. Udah menuliskan strategis. Nah, tapi di sini strategik. Nah, terkadang kalau saya baca skripsi dari adik-adik mahasiswa gitu, ketika saya baca pun kadang saya bisa melihat kayak membaca ininya ya, kayak kepribadiannya gitu. Karena setiap mahasiswa itu memang beda-beda gitu. Jadi kadang dari tulisan, apa yang kita tulis, gaya menulis kita itu bisa mencerminkan kepribadian kita. Gitu. Biasanya kalau banyak kesalahan gitu, pasti dia lagi terburu-buru atau macem-macem deh. Kadang saya baru bisa menyebut beberapa kali bimbingan gitu kan, melalui ini ya. Ini tuh pasti beberapa tidak akan melihat ini salah gitu. Padahal ini harusnya ada koma di sini. Nah, kemudian ini harusnya ada spasi. Kemudian perlu diperhatikan juga nanti ya, untuk penulisan ini dia menggunakan software untuk semacam Mendeley atau Zotero gitu atau tidak. Nah, secara umum harusnya koma ya. Pernyataan visi misi. Nah, ini ada ketidakkonsistenan di sini. Awalnya dia visi dan misi gitu ya. Di sini langsung visi misi gitu. Jadi kayak kurang pas gitu ya. Ingat ya, harus konsisten juga. Sebuah perusahaan atau organisasi mencakup 3 meta komponen, yaitu visi dan pernyataan. Oke, jadi saya kurang paham ya sebenarnya maksudnya ini tuh bagaimana. Nah, ini juga ini harusnya ada spasi. Salah satu organisasi yang pasti mempunyai visi misi tuh kan, ini juga ada kesalahan lagi. Institusi pendidikan, haruskah P-nya besar? Nah, coba ya, nanti dicek dulu apakah P-nya harus besar. Ini menunjukkan visi misinya tuh kan, ini terlihat pasti sangat buru-buru nih. Jadi biasanya tidak dibaca ulang. Pendidikan tinggi. Oke, ini nanti juga bisa dicek ulang ya, apakah dia harus P-nya ini besar, T-nya juga huruf besar gitu. Didesain untuk mengikuti perkembangan zaman. Ini juga perlu dicek juga di KBBI yang betul, atau yang kata bakunya zaman atau zaman. Ini juga perlu dicek ulang.
Nah, di sini dia udah nulisnya visi dan misi. Oke, ini sepertinya ada kesalahan nih di sini. Ini juga perlu nih. Pendidikan, melibatkan para penguasa yang mempunyai kedudukan tinggi dalam sebuah institusi pendidikan tinggi, sehingga pernyataan visi dan misi akan sangat bergantung dari siapakah yang menjadi penguasa dalam sebuah institusi pendidikan tinggi tersebut. Nah, ini ya, mungkin saya cukup satu lembar ini aja yang pertama. Di lembar pertama, latar belakang. Ini tuh masih belum ya, ini masih di lembar pertama. Belum lembar-lembar selanjutnya gitu. Kalau memang betul si dosen membaca tulisan mahasiswa, ya pasti, harusnya ini nggak perlu ya. Nggak perlu kita tuh dosen bukan sebagai proofreader gitu. Maka dari itu saya harap ya ini bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi. Nah, mungkin di konten selanjutnya saya masih belum tahu ya mau bahas apa lagi. Sebenarnya di banyak ide, tapi mungkin masih belum bisa ada waktu kapan nih bikinnya gitu ya. Mungkin nanti ke depan saya mau memberikan tips gitu ya, gimana sih caranya menyusun satu paragraf ya baiknya tuh bagaimana. Oke, baik teman-teman, jadi itu tadi ya beberapa kesalahan sebenarnya yang harus dihindari dan diperbaiki. Mungkin nanti saya akan berikan beberapa tips yang bisa kalian gunakan untuk menulis ya, ketika menulis. Karena harusnya menulis itu tidak hanya menggunakan akal, tapi juga harus tidak hanya ini ya berpatok pada otak gitu ya, tapi juga harus menggunakan hati. Itu. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.